Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di kesempatan kali ini saya Komsiat Romdo akan mengobrol yang sedikit berat dengan teman-teman saya. Sebelumnya perkenalkan di sini saya tidak sendirian, tentunya akan ditemani dengan host dua yakni rekan Tia. Silahkan rekan Tia memperkenalkan diri Anda. Terima kasih rekan Komsa. Oke, teman-teman, saya Tiartasari. Di sini saya akan berperan sebagai host kedua yang akan memimpin jalannya perundingan kita pada hari ini. Oke, kita punya 3 narasumber nih rekan Komsa. Yang pertama, ada narasumber Nabila. Yang kedua, ada narasumber Afif. Dan yang ketiga, ada narasumber Rijal. Oke, rekan Komsa. Baik, di sini pasti teman-teman sudah penasaran kita akan membahas tentang apa. Tema pada podcast hari ini ya, aktualisasi jihad di masa kini. Ya. Mengulik perspektif mereka, kita akan mengulik perspektif para narasumber dalam kontekstualisasi jihad yang sering menjadi sebuah persoalan di kalangan masa kini. Sebenarnya apa sih jihad itu? Oke, akan saya mulai dari rekan Nabila terlebih dahulu. Silahkan rekan Nabila. Oke, jadi gini, saya pernah membaca sebuah tulisan dari salah satu ulama terkenal, yakni Ibnu Qayyim al-Jazilah. Beliau berkata bahwa jihad pada hakikatnya adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Jadi menurut saya, jihad itu sesuatu usaha agar kita lebih dekat pada Tuhan. Jadi menurut saya, jihad itu sesuatu usaha agar kita lebih dekat pada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan dapat menjadikan kita hamba yang dicintai oleh Allah. Gitu. Baik, rekan Nabila. Oleh karena itu, tapi kenapa ya di kalangan sekarang itu masih banyak yang salah mengartikan jihad itu harus perang melawan orang-orangnya, bukan sifat kekufurannya gitu. Gimana tuh pandangan dari kamu mengenai hal tersebut? Nah, kita kan sekarang hidup di zaman yang sudah merdeka. Indonesia sendiri udah merdeka dari 70 tahun lebih. Dan Islam merupakan agama yang rahmatin lil alamin. Artinya apa? Islam merupakan agama yang rahmah, kasih sayang terhadap sesama manusia dan alam semesta, serta kontra terhadap kekerasan dan agresivitas terhadap sesama manusia dan alam semesta. Di sini sudah terlihat jelas, sebenarnya jihad itu tidak perlu menggunakan kekerasan karena Islam sendiri itu merupakan agama yang damai, adil, assalam di era sekarang ini. Oke, baik-baik. Terima kasih atas pendapatnya. Lantas, menurut pendapat rekan Afif nih, bagaimana tentang persoalan ini? Iya, menurut pendapat saya dalam Al-Quran disebutkan kata jahada sebanyak 42 kali dengan sigot yang berbeda. Dalam hadis Imam An-Nawawi juga mencantumkan hadis jihad sebanyak 69 kali. Dalam literatur fikih pun, para ulama memposisikan jihad sebagai pembahasan bab tersendiri. Seperti Syekh Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitabnya Kifayah Al-Ahyar, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, saat Rasulullah ditanyai oleh sahabat Abu Hurairah tentang perbuatan apa yang paling mulia, Rasulullah menjawab yang pertama percaya pada Allah dan Rasul-Nya. Dan itu ada hadisnya. Sebentar saya bacakan dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu qala imanu billahi wa rasulihi kila summa mada qala al jihadu fi sabilillah kila summa mada qala hajju mabdur. Dan yang artinya Rasulullah menjawab yang pertama, percaya pada Allah dan Rasul-Nya. Sahabat itu bertanya lagi, kemudian apa?
Nabi menjawab, jihad di jalan Allah. Lantas bertanya lagi, kemudian apa? Nabi menjawab, haji yang mabrur. Jadi begitu. Baik. Jadi dalam hal tersebut bahwa kedudukan jihad itu sangat utama ya. Bahkan keutamanya lebih utama dibanding haji mabrur yang belum tentu setiap orang mampu dan setiap yang haji itu diterima gitu. Bukan begitu, rekan Afif? Ya, pengertian jihad pun berarti seorang muslim mengerahkan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk memperjuangkan dan menegakkan Islam demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata-kata jihad selalu diiringi dengan fisabilillah untuk menunjukkan bahwa jihad yang dilakukan umat Islam harus sesuai dengan ajaran Islam agar mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tak jauh beda dari apa yang diungkapkan dengan rekan Nabila. Menurut pandangan di atas nih, jihad mempunyai keutamaan. Nah, kira-kira di antara kalian ini dari narasumber 1, 2, dan 3, ada yang tahu nggak sih keutamaan jihad itu apa? Afdhalul jihad itu sendiri apa aja sih? Gitu. Jadi, gini Saudara Komsa, jihad mempunyai banyak sekali keutamaan ya. Di antaranya diampuni oleh Subhanahu wa taala. Di awal bercucurnya darah dihiasi oleh perhiasan iman. Musyahid merupakan calon penghuni surga. Diselamatkan dari siksa kubur, diamankan dari gonjang-ganjing hari kiamat, dan diberi mahkota yang terbuat dari intan yakut, dan dinikahkan oleh Allah dengan 72 bidadari di surga. Itu. Baik. Seperti itu ternyata ya, keutamaan jihad itu begitu banyak. Seperti apa yang telah disebutkan oleh rekan Nabi. Benar sekali. Oke, kita ulik lebih dalam lagi nih ya. Jihad berarti dalam artian yang diungkapkan rekan Afif dan rekan Nabila di sini tidak melulu soal mengangkat pedang atau menumpahkan darah. Yang berefektifnya itu secara umum. Kira-kira gimana nih pendapat dari rekan Rijal? Ada nggak sih jihad dalam bentuk lain yang rekan Rijal ketahui? Nah, baik, terima kasih. Jadi jihad itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jihad dengan perkataan atau jihad bilisan, yaitu menyampaikan, mengajarkan, dan mendakwahkan ajaran Islam kepada manusia serta menjawab tuduhan sesat yang diarahkan kepada Islam. Nah, termasuk dalam jihad dengan lisan adalah tabligh taklim, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan aktivitas politik yang bertujuan menegakkan kalimat Allah. Seperti itu. Jadi jihad itu bisa secara bilisan dengan ungkapan untuk mengarahkan seseorang ke dalam hal yang lebih baik lagi. Bukankah begitu rekan Rijal? Iya, seperti itu Mbak Komsa, tapi lanjutannya masih ada lagi. Oh, baik-baik, maaf rekan Ya. Rijal. Silahkan. Lantas apalagi rekan Rizal? Ya, baik. Yang kedua adalah jihad dengan harta atau jihad bilmal, yaitu menginfakkan harta kekayaan di jalan Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi perjuangan dan perperangan untuk menegakkan kalimat Allah serta menyiapkan keluarga mujahid yang tinggal berjihad. Nah, jihad bilmal ini tidak melulu kita jihad langsung turun untuk tumpah darah, menaruhkan nyawa kita, tapi kita bisa jihad dengan menginfakkan sebagian harta kita kepada mereka yang berperang di Timur Tengah, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah jihad dengan jiwa. Nah, jiwa yang dengan nyawa kita, bertaruh nyawa kita, atau jihad bil qital, yaitu memerangi orang kafir yang memerangi Islam dan umat Islam. Dan ungkapan jihad yang dominan disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah berarti berperang itu di jalan Allah. Seperti itu. Bentar. Wah, ternyata banyak sekali ya bentuk jihad yang bisa kita lakukan selain dari pertumpahan darah itu sendiri. Lantas, saya jadi kepikiran nih, kenapa ya kok perspektif akan jihad itu selalu dengan kekerasan akan sebuah penumpahan darah dalam masyarakat awam? Gini Saudara Tia, pemahaman akan hal tersebut minim karena kurangnya pengetahuan masyarakat atau minimnya ilmu tentang ilmu jihad ini.
tak perlu sampai tentang ilmu jihad, ilmu fikih yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari saja yang begitu penting dan wajib ain dalam mempelajarinya, terkadang masih salah, bahkan salah kaprah gitu. Memang betul apa yang dikatakan oleh rekan Nabila ini. Fenomena seperti ini sering ditemui di lingkungan sekitar kita, bahkan ilmu yang seharusnya itu wajib ain kita pelajari, tetapi justru malah minim untuk diketahui. Gitu. Sedangkan sesuatu yang seharusnya hanya sebagian orang wajib mempelajari, tetapi begitu sudah pintar berbicara tentang hal tersebut. Bentar, rekan Komsa, saya ingin menyampaikan pendapat tentang hal ini. Baik-baik, rekan Afif, tafadhol. Jadi, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Kamil Muhammad, bahwa hukum jihad secara umum adalah fardu kifayah. Artinya, jika sebagian umat telah melaksanakannya, maka sebagian yang lain terbebas dari kewajiban tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan? Di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Jihad berubah menjadi fardu ain atau wajib secara individu jika yang pertama sang pemimpin atau presiden memerintahkan warga muslim untuk berperang, maka hukumnya menjadi fardu ain untuk berperang. Kedua, ketika musuh sudah datang ke suatu negeri, maka jihad menjadi fardu ain bagi seluruh penduduk di daerah atau wilayah tersebut. Jadi begitu. Oke, baik-baik. Jadi hukum jihad sendiri itu memiliki dua pandangan, begitu ya, rekan Afif? Ya, betul rekan Tia. Oke, pertanyaan terakhir nih ya teman-teman. Sesuai dengan tema kita kali ini, kontekstualisasi jihad di masa kini, apakah kita bisa berjihad pada masa sekarang ini, apalagi di era milenial ya, yang bisa dikatakan era yang maju dari peradaban? Saya persilakan untuk rekan Rijal untuk memberikan pendapat. Baik, terima kasih. Jihad yang kita pahami selama ini seperti itu memang. Begitu pula dalam pernyataan di atas yang telah disebutkan oleh rekan Nabila dan rekan Afif, hanya melawan musuh yang berupa manusia saja. Padahal, sebagaimana yang kita ketahui berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jihad terbesar setelah perang Badar Kubro adalah jihad melawan hawa nafsu. Karena setan-setan mengganggu kita, jadi hawa nafsu itu muncul. Jika diinterpretasikan lebih dalam lagi, selain musuh berupa hawa nafsu, maka masuk juga di dalamnya musuh-musuh yang berbentuk pemikiran-pemikiran seperti liberal, radikalisme, fundamentalisme, westernisasi, aliran sesat, dan lain-lain. Konteksnya rekan Rijal, dalam masa sekarang ini bagaimana pendapat dari rekan Rijal sendiri? Nah, ya, ini yang paling penting ya. Nah, kita itu di era milenial ini banyak yang mengakses media. Siapa yang tidak mempunyai media sosial pada zaman sekarang seperti ini? Semua orang, bahkan kaum paruh baya pun, balita pun saja mempunyai media sosial. Anak kecil sudah bisa mengakses gadget. Nah, seharusnya anak yang masih paruh baya seperti ini kan kita seharusnya pelajar zaman sekarang itu bisa berjihad dengan belajar sungguh-sungguh, yang dimana di masa sekarang ini sangat membutuhkan ulama yang intelektual dan intelektual yang ulama, yang sangat pastinya di masa yang akan mendatang sangatlah bermanfaat. Nah, dengan semudahnya kita sampai termasuk musuh-musuh kita yang ada di media. Kini banyak berita atau foto yang memprovokasi banyak orang yang sehingga menimbulkan kebencian antar sesama atau bahkan pertikaian antar umat. Ditampilkan dan diupload secara besar-besaran padahal belum tentu itu sesuai fakta. Nah, ini yang biasanya banyak kita temukan yaitu adalah berita-berita hoax.
Melihat fenomena ini, maka kita perlu menampilkan berita, kisah, dan foto sungguhan yang dengan membacanya orang akan senang, merasa damai, menambah ikatan persaudaraan, dan melahirkan gagasan atau tindakan dalam kebaikan. Inilah jihad media. Nah, jika musuh-musuh sudah merajalela di muka bumi ini, mengapa kita diam saja? Maka wajiblah kita untuk berjihad. Seperti itu. Terima kasih. Bagus sekali rekan Rijal. Baik, Benar. kita tarik simpulan pada hari ini yang berbahagia. Baik rekan Komsa, di sini saya sudah menuliskan beberapa kesimpulan ya untuk diskusi kita pada hari ini. Jihad merupakan suatu perjuangan Jihad sendiri merupakan suatu perjuangan seorang muslim di jalan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jihad di zaman dahulu yang identik dengan peperangan sangat berbeda dengan jihad di zaman sekarang. Jihad tidak melulu harus melalui pertumpahan darah, apalagi di zaman yang sudah merdeka ini. Banyak sekali bentuk-bentuk jihad yang dapat kita lakukan. Sebagai milenial pun, yang setiap harinya tentu tidak lepas dari kecanggihan teknologi dan media sosial, kita dapat memanfaatkan hal tersebut dengan sangat baik. Kita dapat menjadikan media sosial sebagai ajang untuk menebar kebaikan guna mempererat tali persaudaraan. Karena Islam sendiri merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Jadi seperti itu kesimpulan pada podcast hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan lebih lanjut lagi, semoga kita bisa bertemu di kemudian hari lagi ya rekan-rekan. Amin, Baik. amin. Amin, amin, amin. Baik, di sini saya sebagai host 1, Komsa, dan teman saya, host 2, saya Tirta Sari, mengakhiri podcast pada hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Matikan recordingnya.